Mengerikan sekali. Rizik Syihab kena 3 karma. Saya masih ingat waktu Rizik Syihab berceramah dan isi ceramahnya mempertanyakan keberadaan Yesus di dunia. Kalau Yesus dilahirkan, bidannya siapa? Jangankan umat Kristiani, umat Islam di luar umat Islam FPI saja terkejut mendengarnya. Pasalnya, bagi umat Islam di luar umat Islam FPI, sejarah tentang kelahiran Nabi Isa Al-Masih yang bagi umat Kristiani adalah penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa ada dan tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Tak pernah sebelumnya ada umat Islam yang mempertanyakan tentang bagaimana Nabi Isa Al-Masih dilahirkan. Apalagi bertanya, siapa bidannya? Secara nalar saja, ucapan Rizik Syihab ini bagi umat Islam sendiri adalah sebuah penistaan ayat suci Al-Quran. Walaupun ceramah Rizik Syihab itu diucapkan dalam konteks ajaran Islam yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan atau dilahirkan. Namun, tentang penjelmaan Tuhan bagi umat Kristiani, itu bukanlah ranah umat Islam untuk membahasnya. Saya jadi ingat satu diskusi panjang saya di grup penulis Siwat tentang Yesus. Lalu saya menuliskan, iya sih, saya meyakini bahwa semua Rasul Allah diturunkan ke dunia untuk seluruh umat manusia. Dan kawan-kawan yang umat Kristiani langsung mengkoreksi saya bahwa sedianya Yesus bukanlah Rasul, tetapi Tuhan. Saya langsung meminta maaf dan menjelaskan bahwa kalimat saya ini adalah kalimat dari pandangan saya sebagai seorang Muslim. Namun demikian, saya tetap menyadari bahwa saya sudah masuk ke ranah yang terlarang. Seketika saya langsung menarik diri dari diskusi. Dari kejadian kecil ini saja, saya menarik kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun, terutama pada ahli agama Islam, untuk membahas tentang keyakinan dan ajaran agama lain di ranah umum. Pembelaan atas ceramah Rizik Syihab yang mempertanyakan siapa bidannya Yesus itu hanya untuk konsumsi kalangan sendiri. Seperti pembelaan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ketika dia menyatakan bahwa salibnya umat Kristiani ditinggali oleh setan. Ketika ceramah itu disiarkan melalui media sosial seperti YouTube, artinya mereka, Rizik Syihab dan Abdul Somad, sudah tidak lagi berceramah untuk kalangan sendiri. Karena YouTube bisa diakses oleh siapapun, umat dari agama manapun. Dan karenanya, Rizik Syihab pun dilaporkan ke kepolisian atas dugaan telah melakukan penistaan agama Kristen. Di sini saya salut sekali pada umat Kristiani. Kesabaran umat Kristiani dalam menyikapi perilaku ulama-ulama kondang sekelas Rizik Syihab dan Abdul Somad sangat tinggi. Bersabar dari rasa marah atas penistaan yang dilakukan oleh 2 orang ahli agama Islam ini membuktikan bahwa tingkat keyakinan umat Kristiani akan ajaran agamanya sudah sangat solid dan tak tergoyahkan. Beda jauh dengan keyakinan umat Islam FPI yang istilahnya senggol dikit bacok. Jika ada pihak lain yang menyenggol agama Islam, langsung demo, persekusi, murka, marah, ujung-ujungnya nyalahin Jokowi. Kalau saya menyambungkan ucapan Rizik Syihab yang menistakan agama Kristen, mempertanyakan Yesus dilahirkan bidannya siapa, dengan fakta Rizik Syihab dilarikan ke rumah sakit bersalin Umi di Bogor, sepertinya ini karma yang sedang berbicara. Terlepas dari apapun alasan yang disampaikan pihak FPI terkait dipilihnya rumah sakit ibu dan anak Umi sebagai tempat beristirahatnya Rizik Syihab. Kalau sudah kena karma, ya kena karma. Dulu Rizik Syihab masuk rumah sakit Siloam. Kenapa sekarang pilih rumah sakit bersalin? Apa gak mengherankan tuh? Saya sih berharap karma ini tidak berkepanjangan. Dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menahan Rizik Syihab di rumah sakit bersalin Umi berlama-lama, apalagi hingga 3,5 tahun. Tapi ya, yang namanya karma, jelas itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia.
Cuma kalau kejadian, ya ngeri juga kan? Kebayang gak sih, setiap Rizik Syihab akan pulang dari rumah sakit Umi, selalu saja ada halangan yang menyebabkan Rizik Syihab harus tinggal lebih lama. Tak hanya itu saja, akhir-akhir ini banyak pihak menduga bahwa keabsenan Rizik Syihab dari pandangan khalayak ramai karena dia terinfeksi COVID-19. Awalnya pihak FPI menyangkal dan mengatakan bahwa Rizik Syihab hanya kelelahan dan butuh istirahat total. Padahal tanda-tanda alam yang mengarah Rizik Syihab tersentil tentara Allah ini banyak. Akhirnya Rizik Syihab dinyatakan sebagai ODP COVID-19 atau orang dalam pengawasan COVID-19. Saya pribadi memprediksi bahwa Rizik Syihab hari ini sebenarnya sudah positif COVID-19. Dugaan saya ini didasari adanya seruan yang diucapkan Rizik Syihab sendiri dari rumah sakit Umi untuk para habaib, para kiai, para ustadz, dan masyarakat umum untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan para habaib, para kiai, para ustadz yang ada di luar sana, insya Allah sebentar lagi kita bisa kumpul, ketemu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Apa seruan seperti ini tidak lucu diucapkan oleh seorang yang dianggap kebal dan begitu menentang dan membangkang untuk menjalankan protokol kesehatan saat dirinya tiba di Bandara Jakarta dan terus melakukan pengumpulan massa tanpa menjalankan protokol kesehatan, seakan tidak percaya kalau virus COVID-19 itu ada. Sejauh ini, setiap ada pejabat atau tokoh masyarakat yang menjadi korban pandemi COVID-19 dinyatakan positif COVID hingga dilarikan ke rumah sakit, semuanya menyerukan kalimat-kalimat yang serupa. Secara naluriah saja, orang yang pernah terkena musibah akan selalu mengingatkan orang lain untuk hati-hati agar tidak terkena musibah yang sama seperti dirinya. Begitupun dengan Rizik Syihab, dia menyerukan untuk menjalankan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak, karena dirinya sudah terkena virus COVID-19. Sekarang kita tinggal menunggu kejujuran seorang Rizik Syihab saja. Apakah dia juga akan terus membangkang untuk tidak mengakui dirinya berstatus positif COVID-19? Haruskah kita semua menunggu sampai Rizik Syihab sakit parah, sampai mengemis-ngemis minta diberi pengobatan TPK? Saya melihat, sepertinya Rizik Syihab ini kena karma 2 kali. Dia sekarang seakan-akan berada di tengah buah si malakama. Dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati. Mengakui dirinya positif COVID gengsi, tidak mengakui positif COVID harus berurusan dengan polisi. Hidup kok dibikin ribet. Kebayang kalau Gus Dur masih ada, pasti telinga Rizik Syihab dijewer habis-habisan. Simpel saja, akui kalau dirinya positif COVID, lalu dengan jantan menyatakan akan bertanggung jawab dan akan menjalankan kewajiban dia memenuhi panggilan polisi terkait kasus kerumunan, atau bertahan dengan konsistensinya menentang protokol kesehatan. Kan lucu, di satu sisi dia membangkang hingga terseret urusan pelanggaran protokol kesehatan. Di sisi lain, dia menyerukan umatnya untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi pemimpin kok pelin-pelan? Atau pelin-pelan ini juga karma karena pendukung Rizik Syihab suka menghujat Presiden Jokowi dengan kata-kata yang hampir sama. 3 karma sekaligus. Ngeri sekali ya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Erika Ebener.